Halo adik-adik, selamat datang di Katidia buat pembelajaran materi keanekaragaman hayati untuk adik-adik kelas 10 SMA fase E. Sebelum menyimak video ini, kakak sarankan adik-adik untuk melihat video stimulasi terlebih dahulu. Nah, jika sudah, mari kita mulai pembahasan materi kali ini. Jika adik-adik memperhatikan peta dunia yang kakak tampilkan, adik-adik akan menyadari bahwa dari sekian banyak organisme yang menghuni bumi, tidak ada sepasang pun yang benar-benar sama untuk segala hal. Tiap wilayah dengan kondisi yang berbeda, maka organisme yang dapat hidup di dalamnya juga berbeda. Kita ambil contoh di wilayah Greenland, wilayah yang terletak di dekat kutub utara dengan iklim dingin. Organisme yang dapat hidup di sana yaitu antara lain ada walrus, penguin, beruang kutub, dan juga paus orca. Sementara kalau kita lihat di wilayah Arab Saudi, wilayah ini memiliki iklim yang kering dan kita dapat menjumpai banyak gurun di sana. Perbedaan suhu harian pada waktu siang dan malam hari di sana itu sangat besar. Ya, kalau siang dia itu bisa panas sekali, kalau malam dia bisa sangat dingin. Sehingga organisme yang dapat hidup di sana itu adalah organisme yang dapat bertahan pada kondisi yang ekstrim. Ya, antara lain ada unta, kadal, ular, dan juga tumbuhan seperti kaktus dan pohon kurma yang termasuk pada tumbuhan xerophyt atau tumbuhan yang dapat beradaptasi di lingkungan yang kering. Nah, bakal berbeda lagi kalau kita bandingkan dengan yang ada di negara kita, Indonesia. Indonesia terletak di wilayah khatulistiwa sehingga memiliki iklim tropis dan kondisi ini membuat Indonesia memiliki lebih banyak jenis organisme yang dapat hidup di dalamnya. Antara lain gajah, harimau, orangutan, terus juga ada monyet, komodo, terus beraneka macam jenis burung dan lebih banyak tumbuhan yang memiliki pohon tinggi dan daun yang lebat. Hal ini dikarenakan sinar matahari yang berlangsung sepanjang tahun sehingga memungkinkan pepohonan tumbuh secara optimal. Kenyataan tersebut itu menunjukkan kepada kita bahwa di alam raya itu dijumpai keanekaragaman makhluk hidup atau disebut juga keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau istilah lainnya itu biodiversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Keseluruhan gen, jenis, dan ekosistem itu merupakan dasar dari kehidupan di bumi kita. Mengingat pentingnya keanekaragaman hayati bagi kehidupan, maka keanekaragaman hayati itu perlu dipelajari dan dilestarikan. Tingginya tingkat keanekaragaman hayati di permukaan bumi ini mendorong ilmuwan untuk mencari cara terbaik untuk mempelajarinya, yaitu dengan klasifikasi. Nah, sub materi pertama yang kita pelajari adalah tingkat keanekaragaman hayati. Jadi adik-adik, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi pada bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya yang meliputi keseluruhan berbagai variasi yang terdapat pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem di suatu daerah. Nah, berdasarkan hal tersebut, para pakar itu membedakan keanekaragaman hayati menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama keanekaragaman gen, kemudian keanekaragaman jenis, dan yang terakhir keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Jadi setiap makhluk hidup hanya akan dapat tumbuh dan juga berkembang pada lingkungan yang sesuai. Perbedaan kondisi komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup pada suatu daerah menyebabkan jenis makhluk hidup atau komponen biotik yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut berbeda-beda. Akibatnya, permukaan bumi dengan variasi kondisi komponen abiotik yang tinggi akan menghasilkan keanekaragaman ekosistem. Nah, contohnya yang pertama ada bioma tundra. Bioma tundra adalah sebuah tempat atau ekosistem yang memiliki suhu yang sangat dingin,
sehingga tidak ada pohon yang dapat tumbuh di sana. Bioma tundra dapat ditemukan di belahan bumi bagian utara, Antartika, dan juga puncak pegunungan yang tinggi. Fauna di bioma tundra adalah beruang kutub, penguin, singa laut, walrus, dan juga rubah. Contoh hewan khasnya adalah muskoxem atau bison berbulu tebal, terus juga ada karibau atau rusa kutub, dan juga ada burung petarmigan. Kedua, bioma taiga. Bioma taiga didominasi oleh hutan dengan jenis pohon konifer dan pinus yang dapat hidup pada suhu yang dingin yang ekstrim. Hewan yang ada di dalam bioma taiga antara lain ada moose, beruang, serigala, harimau, rubah, rusa kutub, dan juga burung-burung yang bermigrasi. Nah, ketiga ada bioma gurun ya adik-adik. Bioma gurun panas dan kering identik dengan padang pasir atau gurun pasir, yaitu suatu wilayah di daerah iklim subtropik sampai sedang yang didominasi oleh hamparan pasir dengan kondisi vegetasi yang terbatas. Kemudian suhu udaranya itu tinggi, dia memiliki curah hujan kurang dari 200 mm per tahun dan intensitas panas mataharinya itu tinggi. Jenis vegetasi yang dapat tumbuh dan beradaptasi dengan kondisi gurun pasir pada umumnya memiliki ciri-ciri daun yang kecil seperti duri. Kemudian batang pohonnya itu relatif tebal dan akarnya panjang untuk mencari sumber air. Keempat ada bioma sabana. Bioma sabana adalah padang rumput yang dipenuhi oleh semak atau perdu dan diselilingi beberapa jenis pohon yang tumbuhnya itu menyebar. Contohnya ada palem dan juga akasia. Sabana sangat umum dijumpai di wilayah yang sangat kering. Kalau di Indonesia itu ada di Nusa Tenggara, salah satunya ada Pulau Komodo. Kelima, ada bioma hutan hujan tropis. Bioma hutan hujan tropis adalah bentuk suatu bioma yang berupa hutan yang keadaannya itu selalu lembab atau basah. Biasanya ditemui di daerah yang dilewati oleh garis lintang khatulistiwa, contohnya Indonesia. Biasanya pada daerah ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan disebut dengan bioma hutan hujan tropis itu karena lokasi bioma hutan ini berada pada iklim tropis yang memiliki curah hujan tinggi serta selalu mendapatkan penyinaran matahari sepanjang tahun. Yang terakhir atau yang keenam ada bioma akuatik. Bioma akuatik adalah bioma terbesar di biosfer yang mencakup 75% dari permukaan bumi. Bioma akuatik dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu bioma air tawar dan air asin. Bioma air tawar terbentuk dari air dengan konsentrasi garam yang rendah, sementara bioma laut memiliki ciri-ciri air asin seperti yang ada pada samudra di dunia. Selanjutnya adik-adik ada tingkat keanekaragaman. Yang kedua ini adalah keanekaragaman jenis atau spesies. Keanekaragaman jenis itu menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Perbedaan antar jenis pada makhluk hidup yang termasuk pada satu keluarga atau family itu lebih mencolok sehingga lebih mudah diamati daripada perbedaan individu dalam satu spesies. Nah, contohnya ada di pohon nipah, pohon pinang, aren, dan juga kelapa. Nah, sekilas bentuk keempat tumbuhan ini mirip kan? Nah, mereka itu termasuk pada suku pinang-pinangan atau family Arecaceae. Contoh lain itu ada pada harimau, singa, macan, dan kucing. Keempat hewan ini termasuk dalam suku kucing-kucingan. Ya, gimana tidak? Coba deh adik-adik lihat gambar ini. Semuanya melakukan kebiasaan stretching yang mirip banget. No matter what the size, cats are cats. Nah, tadi kita sudah membahas keanekaragaman tingkat ekosistem, yang mana melibatkan komponen biotik dan abiotik. Kemudian kita membahas keanekaragaman tingkat jenis, yang melibatkan komponen biotiknya yang terdapat dalam ekosistem. Sekarang kita akan membahas tingkat yang lebih kecil lagi, yaitu keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu-individu sejenis. Variasi dalam spesies ini nanti disebut dengan varietas.
Nah, mari kita lihat gambar ini. Ini adalah semua bunga mawar ya adik-adik. Yang membedakan adalah warna dari kelopak bunganya. Kemudian ini adik-adik, ini adalah foto orang-orang yang memiliki ras berbeda. Manusia itu adalah spesies yang memiliki nama ilmiah Homo sapiens. Tapi kenapa kok ada berbagai macam jenis ras manusia walaupun dari struktur anatomi di dalamnya itu sama? Apa faktor yang mempengaruhi warna kelopak bunga dan ras manusia? Jadi jawabannya adalah faktor genetik adik-adik. Gen atau plasma nutfah adalah substansi kimia yang menentukan sifat keturunan yang terdapat di dalam lokus kromosom. Setiap individu makhluk hidup mempunyai kromosom yang tersusun atas benang-benang pembawa sifat keturunan yang terdapat di dalam inti sel. Walaupun kerangka dasar gen seluruh organisme itu sama, namun komposisi atau susunan dan juga jumlah faktor dalam kerangka bisa berbeda-beda. Perbedaan jumlah dan susunan faktor tersebut akan menyebabkan terjadinya keanekaragaman gen.